Cuman hari ini bisa disebut tragedi nasional. Hanya ini kejadian hari ini. Sidang ini. Kenapa saya sebut tragedi nasional? Karena satu lembar kertas harus dibacakan 700 halaman. Kami ingin Jokowi untuk hadir, harus bertanggung jawab karena dia bisa ke Lampung, dia bisa kemana-mana. Masa ke pengadilan aja takut. Dan otak yang bermain di UGM itu diduga kuat Pratikno membersamai perjuangan Ibu Tifa, yang dimana Bu Tifa hari ini jadi apa memenuk? Jadi tersangka, terdakwa. Ya, terdakwa di kursi pesakitan, ya kan? Bukan pesakitan, bukan. Jokowi yang akan Jokowi yang akan di kursi pesakitan. Makanya nggak datang karena dia tahu pasti akan dijadikan Tapi begini ya, persidangan ini masalah ijazah palsu ini harus tuntas. Dan kami sebagai masyarakat, kami ingin mantan presiden kami yang ketujuh yang sudah merusak negara kita dengan meninggalkan hutang yang banyak dan juga mewariskan seorang wakil presiden yang juga ijazahnya dipertanyakan. Kami ingin Jokowi untuk hadir, harus bertanggung jawab karena dia bisa ke Lampung, dia bisa kemana-mana. Masa ke pengadilan aja takut. Mana janjimu ketemu di pengadilan, sekarang sudah pengadilan. Datang dong kalau punya. Kalau nggak punya, nggak datang itu betul berarti nggak punya ya. Oke. Tadi apa menstruasi? Ya menstruasi. Maka dia nggak ada karena men. Informasi terbaru bahwasanya tiga tersangka selanjutnya saya Rustam Effendi, Kang Rizal Fadila dan Ibu Kurnia, katanya berkasnya akan segera dilimpahkan ke tahap berikutnya. Buat saya, insya Allah saya siap untuk berhadapan-hadapan dengan Joko Widodo penjahat. Nah, jadi kalau saya ketemu Jokowi nanti, saya akan tunggu momentum itu. Saya akan bilang sama Jokowi bahwasanya ijazah Jokowi itu yang buat si Eko Sulistyo nih, mantan ketua KPUD Solo. Jadi Jokowi dan otak yang bermain di UGM itu diduga kuat Pratikno. Nah, jadi untuk teman-teman, untuk jaksa, hakim, harus nama-nama yang sudah kami laporkan di Bareskrim ini harus dipanggil, diselidiki. Supaya apa? Supaya benar-benar tuntas masalah ijazah ini, agar Jokowi tidak bisa ngomong lagi UGM telah mengakui polisi. Tapi orang-orang ini udah saya sebutkan, Eko Sulistyo, Eko Panjul. Orang ini adalah aktivis PKI yang bekerja di balik layar ijazah Jokowi. Jadi kemarin senior saya sudah ketemu Eko ketemu dengan senior saya. Dia tahu kalau dia sudah dilaporkan sama kita ini. Tapi sampai hari ini nggak berani tampil yang namanya Eko Sulistyo nih. Eko, lo tampil, lo ngomongin sejujur-jujurnya. Kalau nggak lo tampil, lo penakut, lo pengecut, lo brengsek. Lo kurang ajar. Lo merusak bangsa ini. Lo membuat gaduh bangsa ini. Betul. Pertanyaannya adalah kita sudah memasuki 3 bukti ke Bareskrim. Pertanyaannya adalah mengapa kok polisi belum juga menindaklanjuti? Iya, Itu pertanyaan besar. Sekali lagi, siapa yang bikin ini? Siapa yang bikin? Ini ijazah Jokowi, fotokopi yang didapati oleh Bon Jovi, oleh Mas Bang Bona Tua, ini banyak kerancuan, aneh gitu loh. Nggak ada tanggalnya. Sandi nih Bang. Ini yang Dian Sandi, yang nanti akan dihadirkan itu juga dari Bon Jovi, juga aneh-aneh gitu loh. Jadi diduga kuat memang ini palsu nih, ini buatan pasar pramuka. Stempelnya stempel sendal jepit nih kayaknya. Yang bisa dibikin dengan 25.000, 15.000 jadi stempel gitu loh. Nah, artinya ini mah mainan orang-orang cetakan nih. Jadi bodoh sekali kalau orang meyakini jasa itu asli gitu loh. Karena saya sudah berapa kali sebutkan ini yang buat Eko Sulistyo, Eko Panjul. Eko kurang ajar lo, Eko, lo ketemu gue sikat lo.
Oke. Oke. Ini ada pertanyaan nggak? Ada jawaban. Kalau nggak ada pertanyaan, gue main sendiri. Oke, jadi gini. Saya seneng banget nih Bang Rustam sudah berapi-api untuk membuka siapa saja yang membuat ijazah ini. Tapi saya tahu motif pembuatan ijazah ini. Ya. Ternyata ada seseorang yang mengaku ke saya, dia tahu betul motif pembuatan ijazah ini. Nah, itu kan pelaku pembuatnya. Kalau katakanlah ada kasus pembunuhan, ada yang melakukan pembunuhan, ada motifnya. Nah, saya sudah tahu motifnya. Apa tuh motifnya? Spill dong, spill. Jadi kenapa ijazah ini tidak ditemukan di KPUD Surakarta? 2005 dan 2010 katanya hilang. Katanya hilang, tapi kita tidak bisa menerima jawaban hilang itu. Nah, 2012 ada sebuah motif di sebuah partai besar ya yang ternyata memaksa untuk mencalonkan Joko Widodo. Terpaksa dicalonkanlah Joko Widodo. Lalu karena Joko Widodo ini masih belum melengkapi katakan dokumen-dokumennya, Persyaratan. H-min sekian, hari minus berapa hari lagi nih harus dilengkapi dokumen itu, belum lengkap. Jadi motif-motifnya itu seperti itu. Nah, ini pasar pramuka. Nah, ini biasa saja. Dan ada seorang oknum lah ya, saya bilang oknum dari partai politik yang memang kerjaannya bolak-balik ke pasar pramuka. Tidak usah saya buka di sini, kita buka di persidangan ya. Kita buka di persidangan. Benarkah ada oknum partai politik yang kerjanya bolak-balik ke pasar pramuka? Karena banyak sekali calon legislatif, calon bupati, calon wali kota, calon apapun yang butuh tidak ijazah. lengkap dokumennya. Saya tidak bilang ijazah. Tidak hanya ijazah, banyak. Jadi ada oknum-oknum di partai politik yang kerjanya bolak-balik. Nah, ini sudah rahasia umum sebenarnya. Ini nggak ada yang kaget lagi mendengar ini sebenarnya kalau pernah menjadi pengurus partai politik di PAC, DPC dan lain-lain gitu ya. Jadi calon-calon mulai hari ini sebenarnya saya sih nggak mau mengungkit yang lama. Tetapi ini bagi saya demi kedepannya tidak ada lagi satu orang pun calon legislatif, wali kota, bupati, gubernur dan presiden yang memakai dokumen palsu hanya karena tidak cukup waktu mengurus dokumen asli. Ya kan? Coba Bu. Iya benar. Mbak Menu. Betul. Bisa kalau ngurus KTP berapa hari? 2 minggu atau Oke. ya. Kalau ngurus akte kelahiran sama lah sama. gitu. Kalau ngurus ijazah? Ya tergantung. Kalau ijazah pasti lama. Enggak, ijazah pasti lama karena perlu registrasi, perlu segala Iya. macam. Lama. Betul. Ya kan? Ini benar nih. Ini benar nih jawabannya nih. Sekolah nggak bakal dapat ijazah. Ngurus ijazah itu bertahun-tahun karena harus sekolah dulu. Maka nggak ada pilihan lain. Kalau cuma ngurus KTP misalnya nih, seseorang mau nyalek KTP-nya nggak ada, hilang, tinggal pergi ke kelurahan sebentar selesai. Kalau ijazah harus sekolah dulu. Nah, itulah. Kan dong kalau misalnya anak-anak kita sekolah lama. Iya, maka saya tidak. Ijazah. Betul. Dapat ijazah. Wah. Maka saya tidak mau. Otak itu. Oh iya, saya tidak mau berasumsi. Jokowi. Waduh, itu urusan lain. Saya tidak mau berasumsi oknum-oknum partai politik ini mengurus surat apaan. Yang jelas Anda tinggal cek di peraturan KPU surat-surat apa saja yang dibutuhkan untuk mencalonkan diri jadi presiden. Salah satunya itulah yang mereka urus. Mungkin ijazah, mungkin akta kelahiran hilang, dibuatlah akta kelahiran baru yang mirip-mirip dan seterusnya. Dan tidak menuduh secara personal. Ini praktek yang lumrah terjadi. Ya kan? Makanya tidak heran kalau negara kita ini akhirnya sudah berapa tahun merdeka, akhirnya kita seperti jalan di tempat. Karena kebanyakan orang yang ada di kekuasaan, akhirnya apa? Semuanya menjadi ada aspal asli tapi palsu. Ya. Dan yang paling benar-benar 10 tahun kita dipimpin oleh Jokowi, apa yang terjadi? Itu aja. Sekarang kita sudah mulai mengalami apa
akibat dari semuanya, yaitu kita dimiskinkan, kita ditinggalkan hutang, dan yang paling parah adalah kita ditinggalkan oleh anaknya. Kita diwariskan anaknya yang sekarang menjadi wakil presiden. Itu adalah tragedi. Bencana nasional. Itu aja. Ayo, tapi saya harus mengapresiasi wakil presiden kita Mas Gibran. Hanya dialah satu-satunya orang yang bisa menggunakan mesin penanaman padi dengan cara maju. Loh, dia orang lain memakainya mundur, dia memakainya maju. Jadi saya apresiasi. Dia mungkin berasa dorong itu loh, apa namanya, dorongan bayi itu apa? Dorong gerobak. Iya. Nah, kalau ada yang penasaran Babe Aldo itu siapa? Ini di sebelah saya nih. Jadi ada 12 terlapor. Ini nomor 12 nih, silakan. Alhamdulillah kita ini hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia yang alhamdulillah hasil dari perjuangan para pahlawan kita. Cuman hari ini bisa disebut tragedi nasional. Hanya ini kejadian hari ini. Sidang ini. Kenapa saya sebut tragedi nasional? Karena satu lembar kertas harus dibacakan 700 halaman. Nggak apa-apa. Jadi ini udah memakan banyak korban. Jadi saya berharap kemerosotan yang diakibatkan oleh kerusakan ini segera dihentikan. Mudah-mudahan aja Pak Jokowi dengan lantang saya mengajak Anda. Datang Pak. Datang. Harus hadir. Kalau Bapak pernah sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, gampang datang. Babe. Yang akan nanya nanti dosen kok. Dokter Tifa itu dosen. Iya, Dokter Tifa itu dosen dia. Semua pertanyaan dia saya jamin, by jurnal, by riset, by data. Jadi siap-siap aja Pak. Anggap aja dah. Mungkin kalau dulu di UGM ujiannya mungkin bisa nembak mungkin atau mungkin ujian mungkin enggak ujian mungkin tahu iya mungkin. Nah, kita rakyat Indonesia sama-sama menunggu kira-kira kalau Jokowi berhadapan dengan ratusan pertanyaan dari Dokter Tifa, apakah Pak Jokowi keluar ruang sidang masih bisa normal? Terima kasih. Oke. Nah, ya ada yang lucu ya. Kemarin saya mendapatkan komentar dari seorang oknum pendukung Joko Widodo. Aduh, saya takut kalau hadir sidang, takutnya pendukung Dokter Tifa banyak banget, saya dikerumunin nanti. Tidak usah takut. Di sini adu gagasan, adu pikiran, adu argumen hukum, tidak ada yang adu fisik. Dari tadi aman-aman semua, polisi ada puluhan, tapi tidak ada kejadian apa-apa. Nah, kalau yang sebelah saya ini adalah orang besar di balik kasus ijazah. Namanya Luk Susilo. Ya, dia pembesar Partai Kebenaran Indonesia, tapi jangan disingkat. Silakan. Iya, saya Luk Susilo dari aktivis Terjal ya. Terjal terus jadi anti pembual gitu. Oh, Terjal. Nah, hari ini cerita Terjal ya, karena memang mencari kebenaran itu melewati jalan yang terjal di Indonesia. Nggak tahu kalau di negara lain. Nah, hari ini ceritanya saya mau role play aja. Jadi Ova Emilia ya. Karena ini perlu didengarkan baik-baik nih, ini sangat penting sekali ya. Ova Emilia itu pada tahun 2025 3 kali menyatakan seperti ini. Yang pertama nih dari podcast Gelap-Gelapan ya. Dia mengatakan podcastnya nama Gelap-Gelapan. Ya karena bajunya gelap, settingnya gelap. Oh, apa dia nggak bisa beli lampu? Nggak ada lampu. Nggak tahu ya, gelap itu ya, bingung juga. Jadi dia mengatakan sedih ya. Iya. Kenapa nggak terang gitu ya warnanya? Podcast Gelap-Gelapan, kalau Anda tidak kuat beli lampu, WA ke Sentana 0813-8588-5051 ntar saya beli lampu. Itu dia. Jadi pernyataannya kurang lebih seperti ini. Jadi ijazah itu kan tahun 85 sudah diserahkan kepada yang bersangkutan. Artinya yang menjaga ijazah
itu adalah yang bersangkutan. Oleh karena itu Universitas Gadjah Mada ya, ini kita tidak mau berkomentar terkait ijazah a piece of paper ya, yang sudah ada di yang bersangkutan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu di hari yang sama tapi dia sendiri, bukan di podcast yang gelap-gelapan berempat itu. Dia mengatakan, sekali lagi UGM dengan tegas menyatakan bahwa Joko Widodo adalah alumni UGM yang telah mendapatkan ijazah dari UGM sesuai dengan ketentuan. Ngadepnya lurus bang, kasihan yang sebelah sini nggak dapat. Oh iya. Jangan miring mulu. Hal yang terjadi kelihatan bang. Setelah proses pendidikan dan kelulusan tahun 1985 di UGM, termasuk pemanfaatan dan perlindungan terhadap ijazah, merupakan tanggung jawab yang bersangkutan sebagai alumni. Terima kasih. Jadi 2 kali menyatakan udah dikasih, yaitu tanggung jawab yang punya. Terakhir kali di November, ketika para pejuang ini sudah jadi tersangka, pernyataannya ya seperti ini pada poin ke-7. Joko Widodo telah menerima ijazah asli sesuai ketentuan. Oleh karena itu, segala hal yang terjadi terkait ijazah tersebut, termasuk keputusan menunjukkan kepada publik atau tidak, merupakan tanggung jawab yang bersangkutan. Nah, oleh karena itu, karena UGM menyatakan seperti itu, yang asli sudah diberikan, habis itu nggak tahu lagi. Kalau Pak Rustam itu mengatakan ada 4O, saya mengusulkan kepada 2I untuk menjadi saksi, yaitu Iriana dan Hidayati sebagai orang terdekat Joko Widodo untuk mengatakan bahwa ijazah yang diterima waktu itu nggak diapa-apain lagi kok, seperti itu. Karena UGM ternyata tidak bisa membantu, hanya menyatakan sudah diberikan, ya habis itu kita nggak tahu lagi ya. Kita tidak mau berkomentar terkait piece of paper. Pernah nggak Ova Emilia mengatakan asli seperti klaim Andi Azwan di Kompas Petang kemarin sore? 2022 justru. Pernah mengatakan asli. 2022 mengatakan, atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini keaslian ijazah Joko Widodo. Bukan. Itu tahun 2022. Itu beda. Kami meyakini keaslian sama kami nyatakan asli itu berbeda. Oh iya. Jangan masyarakat mau ditipu dengan kata-kata yang bersayap seperti itu. Dua diksi. Misalnya gini nih, saya meyakini Anda perempuan. Kenapa saya harus yakin orang benar-benar perempuan? Kan begitu. Udah jelas-jelas. Bukan pengecut. Nah itu dia makanya. Nah, ijazah ini kenapa? Menurut Bang Luk, kenapa dia nggak bilang ijazah ini 100% asli? Kenapa harus meyakini bang? Kalau yakin itu kan agama kepada Tuhan, itu yakin. Kalau ini 100% aja, kenapa nggak 100%? Ya itu dia makanya. Makanya padahal UGM kan katanya sudah melegalisir 5 kali. Legalisir pun juga tidak mau mengakui ya. Kami telah melegalisir ijazah atas nama Joko Widodo, mulai dari wali kota, gubernur, presiden juga kan tidak mau diakui. Tidak mau diakui kan? Kata ada nggak UGM? Azwan katanya itu kan kalau yang tinggal di Papua itu nanti bolak-balik katanya ya kalau dikasih tanggal. Aduh ngeles lah pokoknya. Ya memang itu suka-suka mereka lah. Buktinya bisa tuh Jokowi keliling-keliling tuh jadi raja. Iya, ya tidak tahu, makanya kita sangat menantikan kemunculan ijazah tersebut, gitu kan. Pokoknya kita nantikan lah Pak Jokowi hadir gitu aja. Jadi kalau sekali lagi kalau UGM itu hanya bisa mengatakan kita sudah kasih asli yang dulu, yang sekarang kita nggak tahu, ya saya mengusulkan coba Iriana dan Hidayati sebagai orang terdekat Joko Widodo untuk menjadi saksi mengatakan ijazah tersebut saat 85 dikasih nggak terjadi apa-apa loh, sampai sekarang masih aman-aman aja. Tadi kamera kalian melihat nggak ada orang gotong berkas setebel ini? Lihat. Nah, itulah berkas perkara ini. Kenapa sangat tebal? Saya sendiri waktu diperiksa di BAP 1 kali doang, menandatangani lebih dari 500 halaman. 500 halaman BAP. Iya kan? Jadi, berkas saya sendiri aja segini. Bagaimana 12 orang yang diperiksa? Bagaimana 200 saksi yang diperiksa? Bagaimana 700 alat bukti yang 500-nya dari UGM, 200-nya dari orang lain. Nah, itu dia. Setebal apa, setinggi apa? Yang kata Pak Roy kemarin, tingginya Pak Roy Suryo kalah dengan berkasnya. Wah. Jadi berkasnya itu lebih tinggi dari Roy Suryo, kira-kira gitu. Ini masih, iya ini masih. Tapi gini bang, saya juga berduka terhadap penegakan hukum di negara ini bang. Saya berduka kepada penegakan hukum. Kenapa? Sekarang gini, kalau ada orang maling motor lah katakan, ini motornya, gitu dong. Iya. Ini kenapa buktinya nggak kelihatan sampai sekarang? Betul. Ya kan? Masa ceritanya aja ya. Cerita doang. Makanya untuk itu saya ingatkan termul itu juga bisa berarti tertutup mulu. Benar. Gitu.
tertutup mulut. Yang jelas termul itu bukan tertutup mulut, karena terbuka mulu mulutnya. Terlalu muluk-muluk. Bisa. Kalau mulu iya. Ya, apalagi Bang Luk? Ada yang diragukan lagi dari sidang ini? Kalau saya tadi sempat nonton sebagian dari rumah, itu saya agak bingung ya, kok sekelas jaksa dan puslapor gitu bisa mengatakan di Twitter dan YouTube itu viewers. Tahu saya yang tulis-tulisannya views ya. Itu kita bisa tahu ada views di situ. Tapi kalau mereka ngotot dengan viewers, ya nanti kalau ada 1 juta viewers, kita minta listnya mana 1 juta viewers itu. Ya, Karena kalau views itu tertulis di YouTube dan di Twitter itu tulisannya views. Jadi jangan dipelintir jadi viewers gitu. Jangan dipelintir-pelintir lah. Ya, gitu. intinya Ada gitulah. Kalau dari saya sih kita tunggu aja. Yang jelas kalau Dokter Tifa meminta saya jadi saksi, nanti saya tanya habis ini, kalian akan mendapatkan hal-hal yang menggemparkan ya, yang belum pernah muncul. Bang, tadi bilang Iriana kenapa kok enggak? Karena UGM itu Kenapa enggak minta foto wisudanya Jokowi? Wisuda itu yang boleh motret pada waktu dikalungin toga itu cuma dokumentasi dari UGM. Iya. Oh. Harus ada semuanya. Ya. Ada dokumentasi. Itu Betul. dia 8 berapa ngaku 85 ya? 85. 87. Gampang. Nggak mungkin kalau Nggak ada. itu wisudanya itu nggak ada. Betul. Maksudnya yang ngalungin toga Ya, itu cuma dokumentasi cuma satu. Iya. dari Orang UGM. nggak Iya, Betul. Kalau orang cuma pegang begini. Ya, doang, Iriana kan gampang waktu itu banget. mungkin masih belum pacaran atau mungkin Nah, belum iya, kalau apa. ditanya istrinya masih istrinya nggak jawab dong. Iya. Asli kan betul, gitu. betul, betul. Bang Michael. Oke bang. Apa itu? hadir nggak nih Jokowi? Oh, ini pendapat saya nih akan kehadiran Jokowi. Oke. Bang, lihat sini bang. Optimis Wih, aja ini- hadir lah. Optimis hadir. optimis. Nggak gini. Saya melihat hari ini ada tanda-tanda. Kan saya hanya bisa membaca tanda-tanda. Saya nggak tahu isi pikirannya Pak Jokowi, saya nggak tahu isi hatinya Pak Jokowi. Tapi saya melihat tanda-tanda sudah ada apa namanya ya? Diuji dulu, ya kan? Uji mental. Bukan uji mental, mungkin uji mental juga ya. Dicoba-coba dulu. Coba deh kirim dulu Andi Aswan ke sana. Oh. Pulangnya selamat gak? Lihat situasi. Kira-kira gitu. Ya, cek kondisi. Ah, ya kan? Kalau Lihat kalau sikon, bahasa lihat Inggrisnya test the water. Oh iya, tes. Ya kan? Testing the water.